Shalom, bertemu kembali bersama saya Pendeta Agustiman dalam acara berkat hari ini. Pada hari ini, firman Tuhan yang saya akan sampaikan adalah dari Ibrani 10 ayat yang ke-24. Dan saya akan bacakan buat kita. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin untuk firman Tuhan. Saudara-saudara, tema firman Tuhan pada hari ini adalah saling mendorong adalah oksigen jiwa. Saudara, pada suatu hari ada sekelompok katak yang melompat melintasi hutan. Nah, di tengah perjalanan ketika mereka dengan penuh sukacita melompat di tengah hutan tersebut, tiba-tiba saja dua di antara mereka jatuh ke dalam lubang. Nah, pada saat itu tentunya teman-teman mereka sangat kaget. Dan kemudian mereka berkumpul di sekitar lubang itu untuk melihat apa yang terjadi terhadap teman-teman mereka. Dan mereka melihat, saudara, bahwa teman mereka jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Dan itu adalah merupakan kemalangan yang luar biasa buat mereka berdua. Dan menurut teman-teman mereka, mereka tidak akan bisa keluar dari lubang tersebut. Namun, saudara, kedua katak itu mengabaikan komentar-komentar dari katak yang ada di atas. Dan mereka mencoba melompat keluar dari lubang tersebut. Nah, melihat akan hal itu, katak-katak yang ada di atas, saudara, berteriak dan menyuruh mereka supaya berhenti saja. Karena apa? Percuma melompat, kata mereka. Sia-sia. Dan kalian akan mengalami kematian, kata mereka. Nah, akhirnya setelah puluhan kali berupaya melompat keluar dari lubang itu, maka salah satu katak itu menyerah begitu saja. Dia pun jatuh dan kemudian mati. Nah, lalu bagaimana dengan katak yang satunya, saudara? Ketika kerumunan, katak berteriak padanya untuk pasrah, percuma melompat, kamu akan mati. Maka saat itu, katak yang terakhir melompat lebih keras dan akhirnya ia berhasil keluar. Katak-katak lainnya bertanya kepadanya. Mereka bertanya, "Mengapa kamu terus melompat?" kata mereka. "Apakah kamu tidak mendengar kami?" Lalu katak itu menjelaskan kepada mereka bahwa dia agak tuli sedikit, saudara. Dia pikir mereka mendorongnya dan memberi semangat untuknya untuk keluar dari lubang yang dalam tersebut. Saudara-saudara, saya teringat dengan sebuah pepatah yang mengatakan, "Pujilah saya, maka saya mungkin tidak akan mempercayai Anda. Kritiklah saya, maka saya mungkin tidak akan memaafkan Anda. Namun beri saya dorongan, maka saya tidak akan pernah melupakan Anda." Nah, pepatah ini mengungkapkan bahwa dunia ini ternyata penuh dengan orang-orang yang suka melemahkan semangat. Nah, penulis surat Ibrani sungguh menyadari manusia akan lemah dan jatuh jika tidak saling memperhatikan dan saling mendorong satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang apa maksud dari kata saling mendorong dalam nas ini, saudara? Kata ini berarti saling menggarang-garai atau memicu, memprovokasi orang lain dalam hal yang positif, yaitu menyemangati atau menyalakan semangat untuk berbuat sesuatu. Nah, jadi tidak hanya sekedar memberitahukan apa yang sebaiknya dilakukan, saudara, tetapi kita harus menyulut pikiran dan perasaan orang lain. Kita tidak sekedar mengajak orang lain, melainkan kita membakar semangat mereka. Nah, jadi kata-kata dorongan itu adalah seumpama oksigen bagi jiwa. Nah, apabila oksigen dalam darah berkurang, apa yang terjadi? Sudah dapat bayangkan. Yang terjadi ialah akan menyebabkan tubuh akan terasa lemas, gelisah, hingga kita susah bernapas. Nah, beberapa menit tanpa oksigen, saudara, maka manusia akan mati.
Oksigen memberikan energi dalam tubuh kita. Dan inilah mengapa saya mengatakan bahwa kata dorongan merupakan oksigen bagi jiwa kita. Nah, karena itu, saudara, jika kita tidak saling mendorong dalam hidup ini, tidak memberi semangat baik terhadap keluarga, teman, sahabat, atasan terhadap bawahan atau rekan sekerja, maka energi yang ada dalam diri kita ini bisa berkurang, saudara. Kita akan mengalami kelesuan dalam menjalani setiap tugas dan pekerjaan maupun pelayanan kita. Nah, oleh sebab itu, mari kita sama-sama saling mendorong dan bukan saling menjatuhkan. Sebab ketika Anda memberikan dorongan kepada orang lain, itu akan memberikan kekuatan yang menghidupkan bagi mereka. Dan akan membuat orang lain akan semakin bergairah, semakin bersemangat dalam melakukan pekerjaan maupun pelayanannya. Silakan Anda buktikan. Immanuel. Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup